Nah, di Ponggok itu aja tukang sapu aja gajinya 2.200.000. Tukang sapu gitu ya. Iya, dapat tunjangan kesehatan, dapat tunjangan pendidikan, tunjangan kecelakaan kan gitu kan. Kalau Mendes itu sampai 16 miliar ya. 16 Ya, miliar. kalau LUPMN-Des itu hampir sekitar 11-an lah ya. 11-an miliar. Ya, masuk UMKM di Ponggok itu setiap RW itu ada pawani Ponggok ya dari PKK ya. Itu ya rata-rata per tahun pendapatan kotornya 2 sampai 3 miliar itu. Cuman jualan gorengan, pecel kan itu soto ya? gitu ya. Luar biasa sekali. Ya. Selamat bertemu kembali Sobat Rasan-Rasan dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan hari ini kita studio Rasan-Rasan Suara Merdeka Solo kedatangan tamu yang istimewa jauh-jauh dari Klaten ini. Dan kebetulan hari ini kita akan membahas atau rasan-rasan katanya dengan salah satu desa yang ada di Kabupaten Klaten, tepatnya Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, yang menjadi salah satu desa terbaik di negeri ini. Dan sudah hadir di studio Rasan-Rasan Bapak Kepala Desa Ponggok, Pak Junaidi Mulyono. Selamat datang Pak Jun, sugeng rawuh. Terima kasih sekali atas kehadirannya, memenuhi undangan kita untuk hadir di studio Rasan-Rasan. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya pikir wah ini beliaunya kerson ndak rawuh ke sini, tapi alhamdulillah panjenengan mau meluangkan waktunya untuk rasan-rasan bincang-bincang dengan panjenengan. Matur suwun sekali lagi Pak Junaidi Mulyono. Ini saya tertarik sekali Pak. Desa Ponggok itu dulu kalau tidak salah ketika saya membaca ada literasi dari beberapa media, Desa Ponggok itu sebelum panjenengan pegang itu ya tidak jauh berbeda dengan desa-desa yang lain, tetapi setelah panjenengan menjadi kepala desa di sana, hari ini menjelma menjadi salah satu desa, boleh dikatakan desa terkaya, bahkan menjadi desa wisata yang terbaik di Indonesia. Boleh diceritakan sedikit mengenai perjalanan Desa Ponggok ini bisa sampai seperti ini, Pak Junaidi? Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Bahwasanya Desa Ponggok ini desa yang berada di dataran rendah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Gunung Merapi dan Merbabu. Ya, kami juga secara geografis diapit dua kota besar, Jogja dan Solo. Wah, lumayan ya, Jogja Solo tengah-tengah ya Pak ya. Ya, iya. Jadi secara aset dasar ya, aset sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya infrastruktur, sumber daya finansial, Ponggok ini secara aset sumber daya alam, kami karena berada di dataran rendah, banyak mata air yang ada di Desa Ponggok ini. Karena mata air ini secara aset sumber daya alam kalau dulu cuman digunakan untuk irigasi dan mencuci. Ya, dan setelah itu paling digunakan untuk pertanian kan. Tapi alhamdulillah saat ini dengan adanya potensi sumber daya air itu ya, saat ini di Ponggok ini setiap RW ada tempat wisata. Setiap RW punya tempat wisata sendiri ya. Itu basisnya tetap air tadi ya, mata air ya. Jadi kami itu di dalam membangun desa di Ponggok itu ada 4 pendekatan strategi yang kami lakukan. 4 pendekatan, apa itu Bapak? Satu adalah pemetaan, 2 perencanaan, 3 action, 4 keberlanjutan. Nah, step-step di dalam membangun desa ini kalau menurut kami ini jurus ampuh. Kenapa? Mau mendirikan BUMDes pun 4 ini harus dilakukan. Harus dilakukan dulu ya. Mendirikan koperasi merah putih ini pun juga harus dilakukan kan gitu. Jadi kalau kita itu ngomongin membangun desa Pak, desa itu nggak bisa dibangun asal-asalan ya. Jadi harus dikerjakan atau dikelola dengan profesional. Karena mohon maaf ya, saat ini hampir dana desa selama 10 tahun ini ya, kalau kita lihat di TikTok, di Instagram, nggak ada komen yang bagus. Semua miring-miring negatif semua ya. Oke, ya, ini yang menjadi keprihatinan juga ya. Dari Desa Ponggok mungkin bisa
bersharing lah ya. Gimana kita harus memulai membangun desa. Betul. Ya itu tadi kami sampaikan, memang harus ada step-step yang harus kita lalui. Ada 4 tahap itu tadi ya. Betul. Tapi pangapunten Pak Lurah, di awal-awal kan sebelum jenengan menjabat itu potensi itu sudah ada. Baru setelah panjenengan menjabat itu potensi itu jenengan garap betul-betul itu dengan ceritanya menggarap itu awalnya seperti apa, atau kan jenengan juga melibatkan mungkin dari universitas mana atau mana itu seperti apa itu Pak? Jadi gini ya, sebenarnya kalau kita itu mau menarik ke belakang ya, mulai dari kerajaan Mataram kuno, mulai dari penjajahan Belanda. Mengapa kok kerajaan-kerajaan itu selalu berada di gunung, mata air, ya, di pinggir sungai, kan gitu kan. Termasuk Belanda pun sama. Kalau kita mau melihat Ponggok itu dulu ada pabrik gula. Pabrik gula, ya. Termasuk di Klaten itu kan banyak pabrik gula juga ya. Ada lori kan gitu kan. Nah, kalau kita mau menarik ke sana, Belanda saja dulu memilih daerah Klaten dan sekitarnya termasuk Ponggok itu dijadikan untuk pabrik gula. Otomatis secara potensi ada potensi sebenarnya kan? Potensi di situ. Iya. Termasuk juga waktu zaman Mataram kuno juga sama lah ya. Di situ banyak situs-situs Hindu ya, situs-situs zaman dulu yang ini memang menjadi rujukan kami. Dan memang untuk kalau kita itu melihat potensi yang ada di Ponggok khususnya air ya. Saat ini kan dulu air itu cuma digunakan untuk irigasi dan mencuci. Tapi kami coba untuk kita kembangkan gimana kita mulai mengelola aset sumber daya alam kita itu secara profesional ya. Makanya kita gunakan untuk pariwisata, untuk perikanan kan gitu kan. Jadi pengoptimalan sumber daya alam. Kayak nggak tahu lah kita itu punya emas di Papua. Ya tahu itu emas. Betul. Tapi apakah kita sudah bisa mengelola emas di Papua? Karena secara Sulawesi sama batu bara, nikel juga itu. Termasuk kita itu punya sawit dari Aceh sampai Papua. Tapi saya belum bisa melihat desa itu atau badan usaha milik desanya itu mengelola pengelolaan sawit sampai ke CPO sampai ekspor sendiri. Sama air juga sama nih kan gitu. Dulu air itu cuma dibiarkan mengalir begitu saja dan ke laut kan. Nah inilah yang coba kami kembangkan di Ponggok dan memang dulu awal kami menggandeng dari akademisi. Ada akademisi yang dilibatkan. Kalau bahasa kami itu di pemetaan tadi. Yang harus dipetakan itu pertama adalah petakan data, petakan masalah, petakan kebutuhan, petakan potensi. Ini yang kadang mungkin kalau saya sudah keliling seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, melihat data ya, ataupun mungkin kalau data yang ada di desa, teman-teman perangkat ini dalam mengerjakan datanya kurang serius. Gitu. Kadang kalau mereka bikin profil atau monografi desa itu biasanya copy paste. Kurang serius itu karena mungkin orang mudeng dan orang paham, Pak. Bisa jadikan seperti itu juga. Kita itu harus bisa baca data. Bisa baca peta. Betul. Kan. Karena dengan angka-angka di situlah kalau kita itu mau bikin big data ya, dari situ kita tahu nih kemiskinan berapa, pengangguran berapa, termasuk panjang jalan rusak, rumah tidak layak huni, termasuk juga potensi pertanian yang ada di ini apa saja, berapa, itu memang benar-benar data itu harus dipahami benar. Karena dana yang kita kelola ini atau kalau sekarang dana desa ya, itu diberikan ke desa itu sebagai negara itu hadir untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran. Kalau datanya ini nggak berubah setiap tahun, berarti teman-teman nggak kerja loh. Tidak kerja dan tidak ada perubahan kan. Dan dana ini kayak korban keluar masuk habis. Muspro itu aja. Betul. Ya Pak ya. Makanya untuk mengukur indeks keberhasilan kita di dalam membangun, yaitu by data. Artinya ketika dana sudah sekian banyak dikucurkan, ternyata sudah ada masyarakat yang mungkin mampu atau keluar dari zona kemiskinan itu kan. Endingnya muaranya harusnya seperti itu kan. Betul, makanya data ini menjadi penting. Karena dinas pendidikan minta data ke desa, dinas pertanian ke desa, dinas perikanan ke desa. Karena hampir 50% itu potensi di desa. Database-nya kan ada di desa. Termasuk 50%
penduduk ini kan juga ada di di desa juga. betul. Nah, kalau kita nggak datanya nggak diolah benar-benar, ya terbukti kalau ada bantuan bansos, bantuan apapun, udah rebutan itu pasti jadi masalah. Jadi persoalan karena kan mungkin data ini penting kan itu. Iya. Yang kedua adalah memetakan masalah. Saya yakin negara ini banyak masalah ya. Betul. Atau di desa kita itu juga banyak masalah. Juga banyak masalah sebenarnya. Kadang betul. orang kan ketika kita itu bermasalah selalu kan pusingnya dulu, iya. pusing banyak masalah kan gitu kan. Tapi pernah belum kita itu mendata masalah kita, atau mungkin kita sendiri aja lah. Kita itu kadang banyak masalah, tapi nggak tahu masalahnya apa. Iya. Tiba-tiba pusing, tiba-tiba stroke kan gitu kan. Ya, tapi kan perlu ini. Masalahnya kemiskinan, masalahnya pengangguran, masalahnya rumah tidak layak huni, stunting, masalahnya jalan rusak, air infrastruktur belum punya, kan gitu kan. Iya. Nah itu harus didata kan gitu kan. Nah dari masalah-masalah itu sebenarnya dana yang kita miliki ini kan untuk menyelesaikan masalah ini kan. Betul. Nah, gimana kalau nggak punya air ya kita punya jaringan pipanisasinya. Kalau ada warga miskin, gimana mereka mengentaskan kemiskinannya lewat pemberdayaan kan gitu kan. Nah ini penting kan kalau bagi kamu masalah ini harus diselesaikan. Jadi kalau kita punya dana yang untuk menyelesaikan masalah ini, jadi data itu harus berubah tiap bulan harusnya kan. Masa kita ngolah stuck terus malahan 1 miliar 2 miliar kemiskinannya nggak turun, penganggurannya nggak turun kan itu kan. Nah terus yang ketiga adalah kita memetakan potensi. Ya, jadi kalau seperti Ponggok tadi potensinya air, pertanian, perikanan kan terbukti ketika air ini kita kembangkan untuk wisata, pertanian yang kita tata, yang pertanian yang modern, perikanan yang modern juga, pakai teknologi, pakai kincir, pakai energi panel surya. Ini kan bisa menjadi hasil produksi kita kan semakin minim kan itu kan, semakin murah kan. Iya, biaya produksinya akan berkurang. Apalagi sekarang petani ini kan nggak ada petani muda, tapi kalau peralatannya modern, pakai traktor, pakai drone, sekarang apalagi dengan adanya perubahan iklim ini. Betul. Nah ini kan juga kita harus juga pakai greenhouse kan gitu. Jadi desa itu harus sudah punya mimpi ke depan untuk masalah gimana potensi yang mau dikelola kan gitu. Kalau kita cuma konvensional dengan pertanian yang saat ini tradisional masih konvensional sekali kemungkinan tidak akan sampai mungkin apa yang dengan sampaikan tadi kan. Betul. Ya tetap setak seperti itu saja. Dan itu saja mungkin yang menjadi latar belakang kenapa panjenengan sampai pada akhirnya ditemukan potensi-potensi yang jenengan sampaikan tadi itu. Itu awal mula yang paling pertama kali jenengan garap itu yang diantara sumber mata air itu yang mana Pak? Kalau kita dengar kan Umbul Ponggok kan yang ada gambarnya kayak di dalam airnya itu ada motor atau apa itu. Yang paling utama awal itu yang mana? Jadi kalau kita dulu kan setelah metakan potensi, data, petakan masalah, petakan potensi. Nah, potensi itu kan tidak cuma air nih sebenarnya kan. Betul. Ya, jadi kalau kami sekarang per RW itu ada tempat wisata. Per RW ada tempat wisata dan memang secara dulu penggalian potensi yang kita kembangkan awal itu adalah Umbul Ponggok. Ya, yang saat ini lah menjadi destinasinya anak-anak muda untuk snorkeling, diving ya, untuk bikin konten-konten di bawah air, konten kreatif itu kan banyak sekali. Ini memang menjadi keunggulannya Desa Ponggok karena sekarang itu yang datang ke sana bukan lagi wisatawan lokal tapi sudah wisatawan nasional dan internasional kan. Dan anak-anak muda milenial itu sering sekali yang sekarang ke sana kan. Betul. Masuk juga sekarang itu per RW kami ada tempat wisata, ada Umbul Besuki, ada Umbul Segedang. Padahal di depan jenengan ada berapa RW itu Pak? Ada 6 RW. 6 RW itu semua sudah punya seperti yang jangan sampaikan tadi. Ada yang ngelola memang agrowisata, ada yang ngelola untuk perikanan, fish farm kan itu kan memang untuk edukasi. Jadi kalau mau belajar perikanan, belajar peternakan, belajar pertanian, belajar itu bisa dilakukan di Ponggok kan itu kan. Berarti setiap RW ini potensi wisata yang mereka garap itu terintegrasi. Ya, masing-masing. Mereka punya aktivitas masing-masing. Ya, jadi tidak harus wisata air enggak. Kalau mau camp ya itu bisa di Umbul Besuki ya. Mau tubing juga bisa di Umbul Segedang kan itu kan.
itu punya ciri khas masing-masing. Oh gitu. Jadi mereka yang mengelola, kalau hasilnya didapatkan juga dikelola oleh masyarakat di sekitar itu sendiri. Betul. Desa kebagian enggak Pak itu nanti? Ya? Desa kebagian enggak misalkan usaha yang dari kalau kita gitu. Itu kan pengelolaan itu ada pengelolaan lewat badan usaha milik desa. Ada pengelolaannya lewat LUPMMDes, lembaga usaha produktif milik masyarakat desa. Ada yang nanti ke depan juga akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Jadi kami secara model bisnis itu udah kita tata, mana yang dikelola BUMDes, mana yang BUMDes itu lebih ke ekonomi kreatif, pariwisata ya. Kalau LUPMDes ini lebih ke untuk camp, untuk kegiatan-kegiatan yang kelompok-kelompok kan ya kelas atau yang sifatnya apa ya edukasi di lapangan edukasi itulah ya. Kalau yang Koperasi Merah Putih nanti lebih ke mata rantai pasok. Jadi gimana mulai dari peternak ikan, mulai dari pakannya, bibitnya, nanti ketika panen jualnya juga ke koperasi kan gitu kan. Pertanian juga sama kan itu nanti. Pertanian dimodali oleh koperasi ya, mulai pupuk ini nanti kalau jual ke koperasi nanti yang memasarkan. Koperasi yang memasarkan. Jadi dari sekian banyak lembaga yang mengelola potensi itu sudah dipetakan. Ini model bisnisnya sudah kita tata lah. Oke, siap. Tapi di awal-awal ngapunten, ada kendala sih Pak. Ada kendala apa? Mungkin. Jadi kalau kita Pak tadi kan baru 3 nih. 4 ya, yang 4 yang terakhir ini adalah kebutuhan. Sebenarnya kebutuhan di desa itu bisa dihitung Pak. Sebenarnya kalau kita itu mau menggerakkan ekonomi sekular ya, termasuk Koperasi Merah Putih itu kalau mau menggerakkan perekonomian di desa, kebutuhan masyarakat atau perputaran uang di desa itu bisa menjadikan potensi. Contoh lah kalau Ponggok sekarang menjadi rujukan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Wisatawan datang ke Ponggok, otomatis perputaran uang di Ponggok juga akan tinggi sekali. Nah, dengan adanya perputaran uang, otomatis ada pembelanjaan kan, ada gaji ada orang belanja di Ponggok kan itu kan. Sama sebenarnya kalau kita itu di desa, kayak Ponggok ini kakaknya ada 1000 nih. 1000 ya? 1000. Saya coba hitungkan perputaran uang di Ponggok. Per kakak di Ponggok itu per rata-rata pendapatan penduduk itu hampir rata-rata 2,5 juta sampai 3 juta. Per kakak ya, per kakak. Per kakak. Pendapatan rata-rata penduduk. Pendapatan rata-rata ya per bulan kan? Per bulan ya. Kalau 2,5 juta kali 1000 kan berarti udah 2,5 miliar. Iya, 2, sekian. 25. Betul kan? Ya. Tinggi sekali kan itu baru loh ya, baru pendapatan ini ya, tak hitung minim lah gitulah ya. Kalau ibaratnya mereka per bulan itu kan pasti memerlukan kebutuhan pokok. Betul. Gula, minyak goreng, beras. Nah, kalau desa punya toko desa sekelas Alfamart Indomaret yang dikelola oleh BUMDes atau Koperasi Merah Putih, ya per kakak belanja 1 juta gitu aja. Kali 1000 kakak udah perputaran uangnya di toko desa udah 1 miliar. 1 miliar. Betul. Kalau retail itu bisa 10% sampai 17% lah. 10% aja untungnya sudah 100 juta per bulan dari toko desa. Setahun udah 1,2. Nah, inilah yang kadang mereka kalau kita itu menonton kebutuhan masyarakat itu seolah-olah menjadi hal biasa. Belanja kemana? Toko Alfamart, ke pasar, ke ini kan. Itu kalau dikelola itu menjadi bisnis juga. Dan jadi ekonomi sekularnya jadi jalan. Jadi uang itu nggak berputar keluar kemana-mana ya, tetap ada di situ. Kita sendiri kan itu kan. Dan itu kembali lagi nanti manfaatnya juga dirasakan oleh warga desa itu sendiri. Otomatis kan. Kalau untung kan juga nanti untuk kalau koperasi dari anggota oleh anggota untuk anggota kan kembali lagi. Kalau BUMDes kan masuk ke PAD desa nih kan itu kan. Paling modal bikin toko desa paling 1 miliar. Setahun kan udah balik modal. Apalagi ditunjang dengan tadi ya. Kalau yang di Ponggok itu sudah menjadi rujukan gampangannya nasional lah. Orang lain juga belanja di situ kan itu kan. Ya kalau sekarang di Ponggok mau jualan apa aja laku ya Pak ya. Mau kuliner, mau apapun, mau olah-olah, mau apapun kan. Sampai malam juga itu Pak kalau yang di Ponggok. Enggak, kalau kita memang ini yang menjadi tantangan kami ya. Kalau Ponggok ini kan wisatawan nih ya. Yang nginap di sana itu belum banyak kecuali kalau Sabtu Minggu ya. Ya, tapi termasuk juga kalau ada tamu-tamu yang kunjungan dari luar daerah, itu kita menyediakan homestay untuk menginap ya. Jadi tadi kadang potensi itu kan
kelihatan ketika nanti kita orang lain membutuhkan. Betul. Kan itu kan. Ya, makanya mungkin dolan yang kene tapi apa pengen ku nginep nang kene belum punya itu jenengan ya, yang itu bikin, ini BUMDes waktunya bikin homestay gitu ya. Dihitung nanti kan itu. Ya, kalau sudah dipetakan tadi 2 direncanakan. Direncanakan. Nah, ini yang menjadi kelemahan kita semua ya. Kalau saya melihat teman-teman ini di desa ini kan mereka itu bukan ahlinya merencanakan. Betul sekali. Karena kami itu dipilih karena sosial masyarakat kan itu kan. Jadi kalau untuk merencanakan mendesain sebuah desa bukan keahlian bidang itu kan, artinya harus sebenarnya di dalam perencanaan ini Pak, kalau semua disiplin ilmu itu harus digunakan. Kan di desa ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan, ada pariwisata ya kalau ada pariwisata ya, ada juga mungkin budaya, sosial masyarakat. Nah itu di dalam perencanaan kalau kami memang dari awal dulu kita menyusun namanya master plan, Pak. Buat master plan desa. Dulu. Jadi gambaran mimpi desa itu sudah kita gambarkan di master plan itu. Mulai dari kebencanaan pun sudah kita ada datanya, ada direncanakan datanya di situ. Sudah ada ya. Masuk juga pengangguran, masuk apapun lah itu terencana semua di situ. Panen padi luas berapa, hasil produksi berapa. Kadang kan hal-hal sepele itu kan kita kan orang Indonesia itu menyepelekan seperti itu. Akhirnya apa? Kalau kita ngomongin ketahanan pangan sebenarnya tinggal dihitung aja ketemu kok. Kalau desa itu datanya lengkap loh ya. Nah, kan gitu kan. Makanya di dalam kalau lengkap. Setelah punya data ya direncanakan. Kalau saya memang dulu sekarang udah gandengnya teknokrat ya. Gimana perencanaan teknokratik itu benar-benar bisa disusun oleh desa. Nah, jadi gambaran ke depan. Contoh aja mungkin sekarang ada Indonesia Emas. Ya. Itu sebenarnya sekarang itu. Di desa itu harus ada desa emas. Desa emas 2045. Desa emas dalam arti bukan desa menghasilkan emas loh ya. Betul, kan itu. Tapi yang benar-benar ya berdaya energi ya, daya sumber ekonomi, daya ekonomi dan lainnya. Termasuk berdaya teknologi kan gitu kan. Itu yang makanya harapan kami memang ada Indonesia Emas itu, tapi yang memang harus perencanaannya harus matang dulu kan. Itu kan harus bisa seperti yang Dinaka sampaikan tadi, ada beberapa step mulai dari pemetaan, perencanaan, yang ada itu action. Ya, action ini kan kadang ini nih. Kadang kita tuh punya mimpi banyak. Punya perencanaan pengen bangun ini, pengen ini kan, malah nggak terlaksana. Termasuk dana desa lah yang saat ini sudah bergulir hampir 10 tahun inilah. Ya ini kan goalnya mau kemana masih pada bingung. Kebanyakan masih pada untuk infrastruktur kan kayaknya Pak ya. Kalau tidak salah loh. Tapi kalau saya melihat kebanyakan kan belum banyak yang seperti jenengan, artinya orientasinya itu sudah ke depan. Iya. Kayak tadi umpamanya bikin toko desa. 1 miliar. Iya. Nah, per bulan udah dapat 100 juta. Kan itu kan. Atau mungkin bikin tempat wisata. Kalau saya dana desa itu nggak kami pecah-pecah. Dana desa itu setelah dikurangi dari program pemerintah pusat, stunting, kemiskinan ekstrim, nah itu sisanya kami realisasikan dalam satu program. Namanya kalau tadi ada per RW ada tempat wisata, itu semua dari dana desa. Sumbernya dari dana desa itu. Betul. Ya. Dan sekarang pendapatannya per RW itu udah rata-rata 5 miliar per tahun ya. Ya, sedangkan secara master plan yang kami susun itu baru 30% sebenarnya. Itu Pak RW di sana berarti digaji Pak ya? Gaji semua. RT RW digaji ya? Semua ya. Luar biasa sekali ya. BPJS warga masyarakat kami bayar semua dari desa. Desa yang membayar. Ya, itu ya, kalau yang BPJS atau apa itu menggunakan yang dana desa atau dari PAD usaha yang tadi yang dikelola BUMDes tadi ya. Betul. Masuk ada program satu rumah satu mahasiswa juga. Sudah jalan ini mahasiswa di Ponggo ini semua kami beri beasiswa. Semua. Ya, yang IP-nya di atas 3 itu 500.000, yang IP-nya di bawah 3 itu 300.000. Ada klasifikasinya. Ini cah pinter semene, produk semene gitu. Kalau yang lulus SMA tapi nggak mau sekolah, kuliah, itu kami ada sekolah vokasi. Untuk mempersiapkan mereka. Segitu. Ya. Jadi investasi pendidikan ini memang sangat bagus untuk memotong kemiskinan sebenarnya. Kalau ini memang betul seperti yang jenengan sampaikan tadi, sudah waktunya menyiapkan tidak hanya Indonesia Emas, desa emas yang awal-awalnya dari ini kan. Artinya generasi muda ini memang benar-benar dipersiapkan. Di
disiapkan lah ya. Iya, disiapkan dengan catatan di awal tadi memang sudah terpetakan semua. Dan potensi-potensi itu sudah bisa digali. Kalau udah action itu kalau kita mau memulai program, Pak, biasanya kan selalu terkendalanya itu kan duit nih. Iya. Ya, RKB-nya berapa, dananya dari mana. Loh, kalau kita cuma mengandalkan dana desa nggak cukup. Nggak cukup. Harus ada inovasi kan? Ya, di dalam realisasinya itu saya gandengnya kolaborasi. Ada pemerintah daerah kita gandeng, pemerintah pusat kita gandeng, BUMN kita gandeng, perusahaan swasta kita gandeng, media juga kita gandeng juga, kan itu kan. Jadi kita nggak bisa sendiri. Biasanya kalau desa yang sudah kami dampingi ya, jadi kan banyak yang desa yang kami dampingi belajar ke tempat ini ya kami ada di Kutai, dampingi di Kutai, Kartanegara, Kutai Timur, di Riau, di Lombok, di banyak yang desa sudah kita dampingi untuk penyusunan master plan-nya. Jadi memang kalau kita itu memang di dalam pendampingan desa ini kami butuh waktu 1 tahun ya. Nah, kalau nanti master plan-nya udah jadi, nanti kita ada lokakarya. Oh gitu. Lokakarya itu ngundang media, ngundang dinas-dinas terkait, ngundang kementerian, ngundang BUMN. Ayo nih loh, ada konsep desa yang sudah siap secara perencanaannya. Ayo kita keroyok bareng-bareng kayak contoh aja di Magelang. Yang di ring satunya Borobudur itu kan keroyokannya BUMN itu. Satu desa ada yang dapat 5 miliar, ada yang dapat 10 miliar, tapi itu benar-benar didampingi. Dampingi mulai dari perencanaannya, mulai dari actionnya, sistemnya, termasuk juga nanti pemberdayaannya masyarakatnya, SDM-nya juga didampingi kampus-kampus, kan gitu kan. Kayak Monggo ini kan kami kerjasama dengan 32 kampus. 32 kampus ya? Untuk gimana update SDM. Jadi gimana ilmu di kampus itu tidak cuma diajarkan di mata kuliah, tapi yang paling penting itu implementasi dari keilmuan tadi. Pertanian yang modern seperti apa, kan itu pariwisata yang punya standar itu harus seperti apa. Itu kan yang tahu kan teman-teman kampus semua. Dan itu tadi yang melatar belakangnya mungkin panjenengan kalau ada anak-anak di sana kuliah atau apa di kampus itu dapat beasiswa, nanti ilmu itu akan juga kembali ke Ponggo itu. Luar biasa Pak Lurah, programnya luar biasa nih. Benar-benar jadi segala sesuatu itu memang sudah dipersiapkan secara detail gitu. Ya, itulah kelemahan kita orang Indonesia. Gitu ya. Tapi mungkin malah ada yang begini Pak. Ini kita berandai-andai ada kepala desa yang rodok pesimis misalnya. Iya nek Ponggo duwe potensi seperti itu lah. Nek aku ora nek apa-apa. Kalau sudah bertemu dengan hal semacam itu kan agak susah juga. Effortnya juga luar biasa kan untuk mengangkat itu. Betul. Saya itu banyak pertanyaan seperti yang disampaikan tadi ya. Pak Kades kalau jadi kepala desa di Kalimantan atau Sumatera atau Papua gimana kan itu kan. Makanya ini saya punya program karena kami sudah tinggal 2 tahun nih. Kan sudah 3 periode. Sudah 3 periode berarti besok sudah selesai. Ya. Saya saatnya ini sekarang apa yang menjadi pengalaman kami coba kami tularkan untuk Indonesia lah ya. Kami punya program 10 Ponggo setiap kabupaten di seluruh Indonesia. 10 Ponggo setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Ya, jadi ada muncul Ponggo-Ponggo baru, nggak usah belajar ke Ponggo, tapi di setiap kabupaten ada Ponggo-Ponggo baru. Yang nanti konsepnya yang tadi saya paparkan, pemetaan, perencanaan, action, keberlanjutan itu benar-benar kita step-stepnya harus dijalani dengan benar. Dijalani dengan betul, dengan catatan itu kan tetap ya butuh sabar. Betul. Tapi kalau dari yang disampaikan tadi, karena ini butuh kolaborasi juga. Alhamdulillah kemarin saya ketemu dengan Salim Group. Untuk pembiayaan desa emas ini. Pengembangan tadi. Juga yang ada di desa Ponggo itu. Bukan, keluar nanti. Keluar. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti kan gitu ya. Ya itulah kolaborasi ya. Kalau pemerintah pusat nggak punya pendanaan, gimana kita akan melibatkan pihak ketiga, perusahaan, swasta, BUMN kan itu kan. Kalau kita mengandalkan pemerintahan, ya nggak cukup kan. Gitu. Kalau pemerintahan ya sudah urusannya sih pokok-pokok saja kaitannya dengan kebutuhan dasar. Untuk hal yang lain bisa dicukupi dengan pengembangan bisnis. Karena potensi itu 50% dari desa. Kalau kita panjang laut kita itu nomor 2 di dunia. Kita punya tambang nikel, tambang emas, tambang batu bara. Yang ngelola siapa? Ya, kalau saat ini kemarin yang ngelola cukong-cukong lah ya. Sekarang koperasi bisa ngelola. BUMDes bisa ngelola ya, atau BUMD lah.
Ketika sekarang orang pada ribut di Papua lah mereka kemarin kemana kan gitu kan? Harusnya sekarang mereka yang harusnya maju kan gitu kan? Iya. Raja Ampat yang paling rame itu kan. Ya, betul kan. Ini udah dimulai dari pondok, dari PBNU, Muhammadiyah. Ya kalau bisa desa, BUMDes bisa kok ngajukan tambang kok. Tinggal desa nanti kerjasama dengan pihak ketiga atau gimana bisa juga kan. Artinya pemberdayaan lokal juga dikedepankan kan di situ. Betul. Punya kesempatan ini ya kan. Dengan catatan itu tadi SDM-nya juga harus memang mendapatkan pembekalan dulu untuk bisa mengetahui secara detail. Dan itu yang tantangan yang paling berat adalah ketika kita itu ngomongin pengelolaan ya, sistem ya. Nah itu SDM. Ya. Saya jadi ingat ini, saya pernah membaca juga ternyata di pondok ini tantangannya juga luar biasa. Di awal-awal ini katanya panjenengan sempat memberikan bagi perangkat desa itu Android itu Pak. Android dikasih fasilitas Android dulu agar perangkat desa ini juga bisa mengeksplor dan untuk nantinya diunggah di. Jadi ceritanya gimana itu? Kita itu kalau mau viral itu gampang sebenarnya. Saya itu kan punya penduduk hampir kurang lebih 2.000-3.000 orang. Iya. Ketika kita bikin konten ya, nanti diupload bareng, hashtagnya sama, di jam yang sama, kira-kira viral nggak? Ya viral, pastilah. Kan sebenarnya kita itu mau mengenalkan sesuatu atau memviralkan sesuatu itu gampang. Maka dulu yang saya pikirkan dulu ya, ketika orang belum baru BBM ya, pokok waktu mau viral awal-awal itu BlackBerry BBM, itu ya, BlackBerry ya. Terus masuk ke Android, sudah mulai Twitter, sudah ada mulai Instagram kan itu kan. Nah, dulu itu kalau yang upload itu semua pengunjung malahan, yang bikin video. Nah, saya berpikir ya, ketika kita itu sering mengupload ya, ibaratnya saya ngajak teman-teman perangkat dan BPD menjadi marketingnya desa gitu kan. Betul. Ya, saya berikan Android itu supaya bisa ngupload itu produk mereka sendiri, produk UMKM itu bisa moto, bisa. Saya dulunya memang IT itu menjadi percepatan sebenarnya, yang menjadi strategi kita yang terakhir dulu di Ponggok. Ya, tata ruang, BUMDes, terus SDM, terus IT ya, itu menjadi strategi pelaksanaan yang kami lakukan. Artinya memang di awal memang seperti itu ya, seperti yang jenengan sampaikan. Memang harus didukung dengan teknologi dan kembali lagi pada SDM itu. Betul. Mau tidak artinya untuk mengangkat potensi yang ada di tempat ini sendiri. Kuncinya memang di situ ya Pak. Ya kembali lagi ke kita kok itu kan. Indonesia itu mau maju atau tidak tergantung kita juga. Kayak kami dapat dana desa nih 1 miliar kan. Saya pajak ramean, pajak hiburan, pajak resto, itu udah hampir 1 miliar dari Ponggok. Enak ini berarti kalau jadi warga desa Ponggok ini, apa-apa wis arep desa wis cukup iki pokoknya. Mulai dari kesehatan, pendidikan dan hal yang sifatnya mendasar lainnya sudah terpenuhi. Bahkan di sana ya tadi yang jenengan sampaikan tadi, pendapatan per kapita aja bisa sampai 2 juta kan. Iya. Dan semua sudah bekerja. Di rumah sudah bisa bekerja. Bapak-bapaknya kerja, anaknya kerja. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali Pak Lurah. Iya, yang terakhir ada keberlanjutan. Nah, kalau sudah seperti ini, gimana nanti keberlanjutannya kan itu. Makanya harus dibangun sistem controlling ya, evaluasi. Kalau kami 4 tadi pemetaan, perencanaan, action, berlanjutan, ini kita lakukan terus-menerus Pak. Jadi kalau sudah berjalan seperti ini ya jangan terus di zona nyaman. Petakan ulang lagi kayak kemarin ya. Ketika COVID-19. Betul. Wah, semua hancur wisata kan gitu kan. Nah, saya kesempatan kemarin untuk menata ulang kok. Petakan lagi jadi kemarin bisa muncul per RW ada tempat wisata itu gara-gara COVID-19 itu ya. Malah itu menjadi sebuah inspirasi di mana jenengan punya kesempatan untuk kembali memetakan potensi yang lain kan itu kan. Kalau sekarang ada berapa potensi wisata yang ada di Ponggok? 9 ya. Dan itu basisnya tidak hanya air. Ya, tidak ada air, ada outbound, ada juga agro. Kemarin waktu COVID itu kan jadi tanaman-tanaman ketahanan pangan kan itu kan, perikanan kan itu. Kan. Itu yang di depan saluran-saluran ada ikannya itu ya.
Ya kayak itulah kalau kita ngomongin ketahanan pangan dengan cuma pas ada program terus berhenti. Iya, keberlanjutannya tetap harus Iya, betul. Kalau lakukan itu, juga. hilirisasi itu tidak cuma tambang, hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, ikan ya dari panen diolah di situ, kalau di packagingnya juga di situ kan itu, marketingnya juga dari situ kan. Jadi sebenarnya kalau nanti kan panjenengan tadi sempat menyampaikan, oh ini sudah ada BUMDes, ada lembaga yang ada di tingkat RW, nanti ketika ada koperasi, ini malah justru akan semakin memperluas sebenarnya. Menjadi agregator nanti. Iya. Ya. Jadi kita itu harus munculkan agregator desa sebenarnya. Oke. Ya, jadi mereka yang nanti akan jadi, kan nggak semua pinter nih kan itu kan, nggak semua marketing kan, nggak semua orang bisnis kan itu kan. Nah ini yang nanti mereka itu yang kita pendidikannya bisnis, yang pendidikannya akuntansi, yang pendidikannya yang mereka yang ngelola. Tapi warga jenengan dengan potensi yang ada di situ, ngapunten, ini paribasannya urip nek desa wis cukup lah. Ada yang merantau juga, Pak? Ya? Ada yang merantau juga warga jenengan? Oh, kalau merantau biasanya mereka pilihannya lebih indah daripada yang dulu. Oh gitu ya? Ya. Ya ada tapi nggak banyak. Tidak banyak ya. Banyak yang malah justru yang merantau sekarang pulang. Karena sudah tahu potensinya seperti ini. Mungkin pas enek merantau ada di media sosial TikTok, wah desaku saiki ora rame tak mulai wae gitu karena di Ponggok itu aja tukang sapu aja gajinya 2.200.000. Tukang sapu gitu ya. Iya, dapat tunjangan kesehatan, dapat tunjangan pendidikan, tunjangan kecelakaan kan gitu kan. Semua dapat asuransi semua. Tunjangan hari tua, tunjangan apa, semua dicukupi. Iya. Ya itu dulu cita-cita kami seperti itu ya. Jadi kemandirian itu memang benar-benar bisa dilakukan dari desa. Kalau kita bisa mengelola 5 aset dasar tadi ya. Iya. Pasti semua. Iya. Inilah salah satu hal yang ketika menjadi seorang pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat ya beliau ini. Artinya kan sebenarnya semua pemimpin itu oke lah. Semua punya sesuatu atau pemikiran untuk menyejahterakan rakyatnya, tetapi tinggal pada ya itu tadi yang beliau sampaikan di awal tadi. Kalau di desa Ponggok ini ngapunten, pendapatan per tahun itu sekarang jadi berapa, Pak? Kalau BUMDes itu sampai 16 miliar ya. 16 miliar. Kalau LUPMMDes itu hampir sekitar 11-an lah ya. 11-an miliar. Ya. Masuk UMKM di Ponggok itu setiap RW itu ada pawani Ponggok ya dari PKK ya. Itu ya rata-rata per tahun pendapatan kotornya 2-3 miliar itu. Cuman jualan gorengan, pecel gitu, soto gitu ya. Luar biasa sekali. Mungkin tambah makanan tradisional siapa yang ini yang pastinya ini yang kita angkat itu ya. Dorong nanti ke depan. Oke, masih banyak potensi yang belum terolah sih ya. Masih banyak kekurangan juga nih. Siap, wah luar biasa sekali. Evaluasi lagi, pemetaan ulang lagi, perencanaan lagi kan itu. Oke. Kemudian kalau pangapunten ini, artinya kan dengan pendapatan yang ini tidak kecil ini. Artinya peran dari BPD, masyarakat dan industri sendiri terkait dengan controlling kaitannya dengan ini seperti apa, Bapak? Jadi ini penting juga ya. Jadi Ponggok bisa seperti ini tanpa kita itu kolaborasi dari semua lembaga desa. Kuncinya kita harus satu visi misi dulu. Betul. Seperti yang dilakukan Pak Prabowo itu bagus. Ya mereka menteri, bupati, gubernur retreat lah ya untuk menyamakan visi dulu. Ya biar tahu arahnya nanti kita itu mau kemana sih kan itu kan. Nah termasuk Kang Deddy ini juga keren juga ini kan kemana kedisiplinan anak ya. Ada barak militer itu ya. Jadi jangan lihat. Kalau saya melihat pemimpin-pemimpin yang visioner kayak Pak Jokowi itu seneng, Pak. Ya, tinggal yang bagus mana ayo kita ambil kan gitu kan. Ya jangan malah justru kekurangannya yang kita. Ya jadi kalau di Ponggok ini memang kami sudah banyak belajar gimana politik itu sebenarnya justru harus mendewasakan politik masyarakat. Jadi sebuah desa itu bisa dilihat kualitas desanya, bisa dilihat dari kualitas musdesnya. Musyawarah desanya. Ya, betul. Itu kan yang kadang dilupakan kan. Masyarakat juga kita ajak bicara. Masyarakat juga harus perlu kita dengarkan juga. Maka di ruang kami itu, di ruang musyawarah desa itu kami gunakan untuk mendengarkan semua aspirasi masyarakat. Dan kita putuskan bersama-sama lewat musyawarah desa. Ya. Jadi kalau musyawarah desa ini kan nggak bisa dipidanakan. Saya itu semua berlindung dari musyawarah desa. Artinya segala mungkin yang dilakukan itu
dasarnya yang di sini dulu. Ya. Sudah di musyawarah desa, artinya ada aspirasi ditangkap, misalkan direalisasikan, ya tidak ada salah. Kalau sudah ada dasarnya. Ayo kita kawal bareng-bareng, kita awasi bareng-bareng. Laporan BUMDes, laporan LUPMMdes, laporan ya ayo di musyawarah desa. Buka aja di sana. Tak sesuai nggak dengan target-target yang mereka hitung di bisnis plan-nya, kan gitu kan. Gitu. Jadi secara matematis sebenarnya orang Ponggok ini wis paham banget artinya. Memang saya mendorong musyawarah desa pertama yang undang BPD itu baru Ponggok dulu. Tahun 2016 ya. Dan sampai hari ini masih rutin terus dilakukan itu rutin. Ya. Kami itu Musdes itu bisa habis 150-an juta setahun. Gitu ya. Ya untuk rapat-rapat musyawarah desa itu. Ya. Dan kami BPD perangkat itu kesejahteraannya udah terjamin lah. Ya kita bayar dari desa lah, kita kasih lah kan itu kan. Artinya kan sebenarnya kalau perangkat dan selama elemen pendukungnya itu sudah terpenuhi secara finansial kan sudah dicukupi, potensi untuk melakukan penyimpangan kan juga akan tereliminir. Kalau kesejahteraan itu kan variatif kan. Tinggal gimana kita itu bisa menjadikan peluang-peluang yang ada itu untuk menjadi pendapatan ya di luar pendapatan yang sudah ada kan itu kan. Jadi intinya income-nya lah ibaratnya kan itu. Nek wong Ponggok semakin kreatif ya semakin ada potensi untuk mendapatkan betul. keuntungan dan uang. Tergantung merekanya sendiri aja. Kreatif atau enggak? Ya. Mau maju atau enggak. Luar kita kan memimpin kan cuma jadi dirijen nah, itu. Tapi kadang-kadang dirijennya meletre Pak. ada ya itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal dan panjenengan juga tidak menampilkan. Ada beberapa desa yang mungkin Pak Lurah nek kono potensi ini. Sudah kalau tempat saya coba Pak Wangel ngejak rembukan wong siji loro malah dadine padu kan kadang-kadang seperti itu. Dan mereka masih tergantung dengan alokasi dana desa. Jadi contoh saja tadi ya. Satu saya cuman buka satu potensi loh Pak. Kebutuhan. Kebutuhan pokok itu aja udah potensinya sudah potensi 100 juta itu tadi ya per bulan lah ibaratnya ya setahun udah 1,2 udah hampir sama dengan dana desa kan gitu. Kita ngomongin potensi sampah tiap kakak itu pasti buang sampah 2 kilo sampai 5 kilo sehari kalau sebulan udah berapa sampah itu potensi atau masalah? Potensi sebenarnya kalau potensi kan lah karena kita itu melihatnya itu selalu potensi itu uang yang gede bukan dari hal-hal kecil termasuk sampah lah. Sampah organik dijual jadi pupuk organik sudah 8.000 kan gitu kan. Sampah plastik dijual sudah 800 rupiah kan itu. Kalau sehari 3 kilo berarti 800 rupiah kali ya jumlah. Kalau sampah organiknya udah kali lagi kan gitu lah. Kalau ngelola itu aja bisa udah potensi kok. Nah artinya kan tidak harus semua itu berdasarkan jangan wisata kan. Makanya sekali. Koperasi Merah Putih ini kan nanti bagus nih. Yang namanya dulu Bank Himbara ya ketika uang yang ngumpul yang pinjam itu kan cuma bos-bos perusahaan besar. Betul. Nah sama Pak Prabowo digeser nih yang 400 triliun dipinjamkan ke desa. Nah, cuman nggak semudah juga desa itu bisa meminjam 3 miliar plafonnya habis kan itu. Kan tergantung usahanya masing-masing. Nah, sekarang gampang aja. Kemarin baru aja Idul Adha. Ketika desa itu di desa ada membutuhkan orang korban. Sebulan mungkin sapi lah berapa sapi itu ya. Kambingnya berapa? Kalau pengelolaannya itu dikelola oleh BUMDes atau apa nanti semua sapinya dijual oleh ke pembeli korban udah untung kan itu kan. Dan hari ini saya belum melihat ada yang punya pemikiran seperti yang saya sampaikan kayak termasuk contoh ya pernah belum ada yang menghitung kebutuhan telur yang ada di desa ya kan bisa dihitung kalau di situ ada peternak kan sudah ekonomi sekularnya udah dapat kan nggak pernah ada yang hitung-hitung hal kecil-kecil seperti itu. Jadi yang di Meri ini itu kadang-kadang cuma olah kan disokan duwe potensi wisata apa kan seperti itu. Sudah disediakan oleh alam jadi tinggal mengelola. Padahal ketika tidak ada seperti yang jenengan sampaikan tadi ada perencanaan yang jelas, ada pemetaan masalah yang jelas, potensi jelas, juga tidak akan jalan sebagus apapun potensi itu. Belum lagi ada hari ini ada MBG itu kan kalau mengelola itu kan juga bisa toh Pak.
makan besi gratis itu MBG itu sasarannya mau ke sana. Iya. Perputaran ekonomi sirkularnya biar di bawah gitu kan. Artinya kalau nanti mengelola masyarakat desa ini akan kembali lagi mensejahterakan masyarakat. Betul. Luar biasa. Iya, nggak mau mulai lah ya. Iya. Kalau mau mulai bisa sih. Ya, mulai pemetaan perencanaan udah serahkan mahasiswa aja lah. Iya. Nah, nanti untuk bikin dokumennya serahkan aja dosen. Nah, itu. Nanti saya yang bantu di praktisinya. Realisasinya harus seperti apa, strateginya harus seperti apa kan itu. UMKM harus seperti apa, peternakan harus seperti apa, nanti kita diskusi lah. Iya. Itu. Makanya Kak, saya bikin program 10 Ponggok itu harapannya itu tadi. Muncul seperti Desa Ponggok. Indonesia Emas yang nanti ke depan. Jadi awalnya dari desa, kalau itu nanti sudah maju, akhirnya akan menciptakan ya masyarakat pada akhirnya akan diuntungkan. Saya juga pernah gagal berkali-kali. Oh gitu ya Pak? Iya. Nggak terus mulus begitu aja nggak juga. Ada tantangannya juga. Iya. Tapi orang kok langsung lokro kan gitu ya. Enggak. Covid saja bagi orang lain mungkin wah remuk-remukan itu, tapi bagi jenengan melihat sesuatu hal yang tadi disampaikan bisa melihat potensi, memetakan kembali, refresh kembali kan. Betul, ya. Sekali lagi matur suwun Pak Jun Hadi Mulyono, Kepala Desa Ponggok, atas waktu dan kesempatannya berbagi dengan sobat rasan-rasan dimanapun Anda berada. Tapi ini Pak Kabupaten, sebelum kita mengakhiri rasan-rasan pada kesempatan hari ini, saya izin untuk mungkin Pak Jun bisa menyampaikan satu closing statement kaitannya dengan apa yang menjadi diskusi kita hari ini. Ya, terima kasih ya. Memang membangun desa itu nggak bisa bin-calabin. Butuh orang profesional, butuh kita komitmen, butuh perencanaan yang matang. Ya. Jadi kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Butuh perencanaan profesional dan ya tidak mudah menyerah, komitmen kan itu. Jadi artinya ketika segala sesuatu itu memang direncanakan dengan bagus, sudah ada tekad, komitmen bareng-bareng ya ayo pasti akan menghasilkan sesuatu yang dicita-citakan. Terima kasih Pak Jun, dan terima kasih sobat rasan-rasan sudah bergabung dengan kita pada kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita akan menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi panjenengan semua. Karena tidak ada usaha yang sia-sia ketika kita memang mau berusaha dan terus berusaha. Demikian, saya Om Heru, salam rasan-rasan. Matur suwun. Matur suwun sekali Pak Jun.